Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonang Waspada di Ligar. Video kali ini akan membahas mengenai materi fungsi beta. Ya, fungsi beta didefinisikan sebagai berikut. Ini rumus pertamanya, beta m, n sama dengan integral dari 0 sampai 1 x dipangkat m minus 1 dikali 1 min x dipangkat n min 1 dx ya. Jadi m-nya masuk ke pangkatnya x, n-nya masuk ke pangkat x min 1. Sehingga dari rumus ini kita juga bisa dapatkan bahwa beta m plus 1, n plus 1 sama dengan ini minus 1-nya hilang ya, karena ditambah 1. Dua-duanya hilang, jadi m pangkat n saja. Kemudian ada rumus kedua, ini beta mn sama dengan 0 sampai 1 integral x dipangkat m min 1 per 1 plus x dipangkat m ditambah n dx. Kemudian juga ada rumus ketiga yaitu yang terkait dengan trigonometri, yaitu beta m, n sama dengan 2 integral 0 sampai v sin dipangkat 2 m min 1 theta dikali cos 2 dipangkat 2n min 1 theta d theta. Ya, kalau di buku-buku lain mungkin kalian lihat, mungkin ada 0 sampai 2v selangnya, 0 sampai v per 2. Nah, di sini dikali 2 sehingga kalau dikali 2 berarti v dikali 2, v per 2 dikali 2 sama dengan v ya. Bedanya hanya itu saja. Dan ini juga berlaku m lebih besar dari 0, n lebih besar daripada 0. Ada beberapa sifat fungsi beta. Yang pertama adalah beta m, n sama dengan beta n, m. Jadi urutan mn ini boleh dibolak-balik, hasilnya sama ya. Nah, jadi beta mn ini kan rumusnya kita sudah tahu nih, rumus pertamanya dengan ini ya, integral dalam bentuk integral. Sehingga ini kita coba substitusikan ya. 1 min x ini jadi t. Sehingga kita dapatkan x sama dengan 1 min t. Di mana kita turunkan ini berarti dapat turunan dari x berarti 1 dx. Turunan dari 1 min t berarti min 1 dt ya. Sekarang kita perhatikan bahwa selangnya juga akan berubah. Tadinya selangnya 0 sampai x ya. Jadi ketika x sama dengan 0 kita masukkan x sama dengan 0 sama dengan 1 min t. Sehingga t sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1 berarti t-nya sama dengan 0. Berarti selang integralnya juga berubah. Tadinya 0 sampai 1 jadi 1 sampai 0. Berarti sama dengan kita tinggal substitusikan saja integral 1 sampai 0. Tadinya x kita sudah dapatkan 1 min t dipangkat m min 1. Kemudian 1 min x ini sudah jadi t. Berarti t dipangkat n min 1 dx-nya yaitu minus dt. Nah, sekarang ini ada minus dt. Kita hilangkan minus dt-nya jadi positif ya. Sehingga selangnya berubah. Jadi 0 sampai 1. T dipangkat n min 1. 1 min t dipangkat m min 1 dt. Sehingga bentuknya ini sama dengan ini, hanya ditukar. Jadi beta n, m. Tadinya kan beta m, n. Dimana saat m, n berarti yang dipangkat x ini m, dipangkat 1 min x, n. Ya, ini karena bn m, beta n, m berarti ini yang t dipangkat n, yang ini dipangkat m ya. Jadi sama hasilnya, terbukti ya. Kemudian sifat kedua adalah beta m, n sama dengan gamma m dikali gamma n per gamma m ditambah n. Nah, ini adalah hubungan fungsi gamma dengan fungsi beta. Jadi kalau tadi kan rumusnya awalnya dengan integral. Nah, di integral kan terkadang cukup rumit ya untuk menyelesaikannya. Maka untuk memudahkannya, mengurangi langkah-langkahnya, kita bisa hubungkan dengan fungsi gamma ini. Ya. Coba kita lihat, ini adalah rumus fungsi gamma n ya. Di video sebelumnya coba dicek lagi untuk lebih paham fungsi gamma. Seperti ini. Nah, kita berarti bisa jawab ini ya, membuktikan ini. Gamma n per z pangkat n sama dengan integral 0 sampai t hingga e dipangkat min zx dikali x pangkat n min 1 dx. Ini kenapa ada z per n ya. Nah, ini kita lihat rumus ini awal ya, yang gamma n. Ini kan e dipangkat min x ya, atau sebetulnya e dipangkat min 1x. Ketika e dipangkat min 1x, ini gamma n per 1 ya. Tapi kan kita tidak pernah menulis 1 biasanya. Jadi gamma n per 1 ya ditulis gamma per 1.
Sedangkan ini berarti ini E di pangkat min X ya, satunya tidak ditulis. Nah, seandainya jika ada suatu konstanta di sini selain 1, kan kita anggap aja konstantanya min Z ya. Boleh huruf apa saja, tapi pada kasus ini kita tulis saja Z. Ketika dia min Z atau ada konstanta Z, berarti gamanya jadi gamma N per Z. Karena ini kan kalau diintegralkan turun ya. Turun Z-nya ke bawah jadi 1/per Z gitu ya kalau ini diintegralkan. Sehingga ini jadi Z pangkat N. Pangkat N ini maksudnya adalah misalkan pangkat 0 saja 1 itu minimal ya. Baik, oke, seperti itu ya kenapa ada Z pangkat N ini. Kemudian berarti gamma N sama dengan Zn-nya dipindah ke kanan sini ya. Kemudian ada gamma M, kita cari gamma M ya, karena kita tadi sudah dapatkan gamma N, sekarang cari gamma M. Nah, untuk gamma M ini, untuk membedakan aja, tidak membingungkan, dan juga untuk memudahkan perhitungan, kita tulis saja sebagai Z ya, bukan X. Jadi, diintegralkan terhadap DZ. Jadi, E di pangkat min Z, harusnya kan di pangkat min X, ini X di pangkat N-1 harusnya, ya. Jadi Z ya. Karena ini M di sini ya, ingat ini gamma M berarti di sini M bukan N, oke? Kita lanjutkan, berarti kita bisa mencari bentuk ini, gamma M dikali gamma N ya, atau gamma N dikali gamma M, boleh saja dibolak-balik karena itu perkalian. Sehingga gamma N dikali gamma M, ini gamma M ini kan? Ya ini ya. Sama dengan, nah ini, awalnya gamma N sama dengan ini ya. Kita tulis kembali sampai Zn, Z pangkat N. Kemudian karena di sisi sini dikali gamma M, maka di sisi kanan juga harus dikali ini nih. E di pangkat min Z dikali Z di pangkat M-1, yaitu ini. Ya, jadi kiri kanan dikalikan yang sama ya. Kemudian karena ini ada Z bukan X, berarti ini diintegralkan terhadap DZ. Berarti yang kanan juga diintegralkan terhadap DZ. Sehingga ini menjadi integral lipat 2 ya. Oke, sekarang kita tulis lagi kembali gamma N dikali gamma M. Ini hanya untuk membuktikan kenapa ada perkalian di sebelah kanan ini. Nah, ya berarti ada dua integral ya, karena ada DZ, DX. Kita kumpulkan yang DZ dulu ya, kita integralkan terhadap DZ, berarti yang ada variabel Z-nya. Ya, kita masukkan sini. Ya, kita dalam kurung karena anak akan diintegralkan lebih dulu ya. Sehingga X-nya di luarnya, sehingga nanti X-nya akan diintegralkan setelah mengintegralkan yang DZ ini ya, seperti integral lipat 2 biasa. Ya, ini E pangkat min Z dikali X plus 1 itu didapatkan dari ini ya. E pangkat min ZX dikali E di pangkat min Z ya. Jadi dikeluarkan min Z-nya tinggal X sama 1 ya. Min Z dikali X plus 1. Kemudian ini didapatkan dari Z pangkat N dikali Z di pangkat M-1 ya. Tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Jadi seperti ini ya. Baik, berarti ini kita parsial ya. Integral parsial kita substitusikan, ibaratkan dia itu T ya. Ini kan sebetulnya X ini karena diintegralkan terhadap DZ akan menjadi konstanta nih, si X plus 1-nya ini. Konstanta ya. Sehingga kita keluarkan saja Z, X plus 1-nya kita anggap T misalnya. Ya. Berarti DZ-nya sama dengan DT per X plus 1. Ya. Ya, jadi Z diturunkan DZ, T diturunkan DT, ini konstanta, makanya dia tetap per X plus 1 dipindah ruas ya. Jadi DZ sama dengan DT per X plus 1, sehingga tinggal kita substitusikan ya. Berarti kita dapatkan gamma N dikali gamma M sama dengan integral 0 sampai hingga Xn-1 tetap. Kemudian di dalam kurung integral 0 sampai hingga E di pangkat min T ya. Ini tadinya E di pangkat ini sudah kita anggap T, min T ya, E pangkat min T. Kemudian ini kan T di pangkat M ditambah N-1 ya, per X plus 1 di pangkat M tambah N-1. Ini dari mana? Ini dari sini. Kita bisa dapatkan dari sini Z sama dengan T per X plus 1 ya. Jadi kita bisa dapatkan T di pangkat M plus N-1 per X plus 1 di pangkat M plus N-1 ya. Jadi pangkatnya juga ikut ini.
karena dia mengikuti dari sini ya. Terus terakhir adalah dz. Dz adalah sama dengan dt per x plus 1 dx ya. Dx nanti yang x ini. Kita lanjutkan, tadi terakhir dapat ini ya. Oke. Berarti sekarang kita bisa pisahkan yang x-nya. Ini kan ada unsur x nih, variabel x, ini ada x. Berarti ini bisa dikalikan dan dikeluarkan ya. Ini dikalikan saja. Berarti ini pangkatnya ya. Ini x plus 1 pangkat ini x plus 1 pangkat 1. Berarti kalau dikalikan nambah, berarti tinggal ini min 1 sama 1 hilang. Tinggal x plus 1 di pangkat m plus n ya. Tinggal yang ini, yang dt-nya ini integral 0 sampai t hingga e di pangkat min t, t pangkat m plus n min 1 dt. Nah kita lihat ini rumusnya kita bandingkan sama gamma n. Kalau gamma n ini kan n min 1 ya, tidak ada m-nya. Jika di sini m ditambah n, berarti ini gamma m tambah n gitu ya. Berarti gamma n ditambah m sama dengan gamma m plus n ini ya, sama dengan ini, bentuknya bedanya ditambah m, berarti gamma m plus n integral dari yang ini, tinggal yang bagian x-nya saja. Nah bagian x ini juga mirip dengan rumus beta m, n ya. Ada rumus yang kedua nih, rumus yang nomor 2 seperti ini, sehingga gamma n dikali gamma m sama dengan gamma m ditambah n dikali beta m, n. Sehingga beta mn sama dengan gamma n dikali gamma m per gamma m ditambah n. Sehingga terbukti bahwa beta m, n sama dengan gamma m dikali gamma n per gamma m ditambah n ya. Sekarang contoh soal seperti ini ya. Nah, kita jawab. Lihat rumus ini. Ini kan bentuknya mirip ya. Berarti di sini m min 1-nya sama dengan 2 ya. Jadi m min 1 sama dengan 2. Berarti m-nya sama dengan 3. Di sini n min 1-nya 3. Berarti berapa yang dikurangi 1 menjadi 3? Yaitu 4 ya. Nah, m3 sama n4 ini jadi beta 3,4 karena beta m, n ya. M berarti 3,4. Tinggal kita masukkan rumus saja yang gamma. Berarti sama dengan gamma 3 dikali gamma 4 per gamma 7 ya. Yang bawah kan gamma m plus n ya, yang rumus gammanya. Berarti gamma 3 ditambah gamma 4 berarti jadi gamma 7. Sehingga kita ingat bahwa gamma n itu sama dengan n min 1 faktorial ya. Berarti gamma 3 itu 3 min 1 faktorial, gamma 4 itu 4 min 1 faktorial, gamma 7 itu 7 dikurang 1 faktorial. Berarti ini 2 faktorial, ini 3 faktorial, ini 6 faktorial. Sehingga 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu 3, 2, 1, faktorial 6 faktorial itu 6 sampai 1 ya. Berarti bisa kita coret 3, 2, 1-nya. Kemudian bisa kita coret 4-nya, 2 ini ya sama 4, jadi tinggal 2. Sehingga kita kalikan saja 1 di atasnya, di bawahnya 6 kali 5, 30 kali 2, 60. Inilah hasilnya ya. Kemudian ke contoh nomor 2, seperti ini. Ini kita lihat mirip dengan bentuk rumus yang kedua dari fungsi beta ya. Tinggal kita lihat. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Ini kan bisa kita pecah ya. Kita kalikan ini. X pangkat 8 dikalikan ini. Dibuka, distribusikan ya. Berarti kan X pangkat 8 dikali 1. Berarti X pangkat 8 per 1 plus X pangkat 24 ya. Bisa dipecah, ada minus ini. Ini X di pangkat 8 dikali minus X pangkat 6. Berarti kan 8 tambah 6, 14. Berarti minus integral 0 sampai t hingga X pangkat 14 per 1 plus X pangkat 24. Berarti kita bisa tentukan bahwa M sama dengan 9 ya. Karena M-1 itu 8, berarti M 9. Nah, N-nya kita dapetin dari yang bawah ini. M plus N sama dengan 24. Berarti kan kalau M-nya 9 berarti ditambah 15 jadi 24. Berarti N-nya 15. Sehingga ini adalah beta 9,15. Sekarang kita lihat yang sebelah sini. Berarti ini
M15 ya, karena M-1 sama 14 berarti M15, berarti N-nya 9 ya, karena 15 tambah 9 sama dengan 24. Sehingga ini adalah beta 15,9. Ingat yang sifatnya fungsi beta bahwa beta M,N sama dengan beta N,N. Sehingga beta 9,15 dikurangi beta 5,9 sama dengan 0 ya, karena ini nilainya sama. Kita lanjut lagi, contoh ketiga. Bentuknya seperti ini. Ada sinusnya ya. Berarti kita ambil rumus juga yang ada sinusnya. Yang rumus ketiga dari fungsi beta. Ya, berarti kita lihat nih ya. Ini 2M-1 sama dengan 5 nih di pangkat sinnya nih. Berarti 2M-1 sama dengan 5, 2M sama dengan 6, M sama dengan 6/2. Ya, bisa saja kita tulis 3, tapi kita tulis saja 6/2 dulu ya. Nanti kita lihat kenapa. Berarti 2N-1-nya nggak ada pangkatnya ya. 0, karena cos-nya nggak ada berarti 0. Berarti 2N-1 sama dengan 0. Sehingga 2N sama dengan 1. N sama dengan setengah. Sekarang kita lihat bentuknya ini. Beta N/2 min 1/2. Ini kan M-nya 6/2, N-nya 1/2. Kenapa ini kok ada setengah? Karena di rumus ini ada dikali 2. Ya, ada kali 2-nya. Sedangkan ini soalnya tidak ada kali 2-nya. Berarti dia harus dibagi 2 ya. Supaya bentuk ini jadi tidak ada 2-nya yang ininya. Ya, jadi setengah beta 6/2, 1/2. Sehingga kita dapatkan bahwa ini gamma N/2 dikali gamma 1/2 per 2. Nah ini kan 2-nya ya. Gamma 7/2. 7/2 ini dari 6/2 ditambah 1/2 ya. Karena gamma M plus N yang bawah ini. Sehingga kita bisa, nah baru sekarang gamma 3 ya. Ini gamma setengah. Ini 2 dikali gamma 7/2 ini hasilnya. Ingat ya bahwa untuk pecahan positif rumusnya adalah ini ya. Dikurangi 1, kurangi 1 sampai dapat alfa ini. Alfa itu 0 sampai 1 ya. Alfa dikali gamma alfa. Nah, lihat lagi di video fungsi gamma ya agar lebih paham. Sehingga bisa kita coret nih gamma setengahnya. Coret. Ini gamma 3-nya. Oh, ini gamma 2, gamma 5/2-nya dicoret nih. 2-nya. Nah, sehingga dapat gamma 3 ini kan berarti 3 min 1 faktorial berarti 2 kali 1 ini 2. Yang bawahnya 2 kali 2 4. Ini kan 5 kali 3 15. 15/4. 4-nya naik dikali 2. Berarti jadi 8/15 ya. Ini kan awalnya kan 2/15/4 ya. 4-nya naik. Jadi 2 kali 4 8. 15 ya tetap di bawah. Jadi 8/15. Cukup sekian video kali ini. Mohon like dan subscribe ya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.